Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Desember 2021. Yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 13 sampai dengan 20 dan Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering saat dinasihati oleh kedua orang tua kita ataupun guru di sekolah, mereka tak jarang mengucapkan, jika ada telinga hendaklah mendengar, perhatikan dan lakukan. Tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh mendengarkan akan nasihat-nasihat ini, saudara? Berapa seringnya kita mendengar akan berita korupsi, narkoba, dan kejahatan lainnya. Kita pun mendengar berapa banyak yang tertangkap OTT karena kasus-kasus tersebut. Mereka seakan-akan tak bertelinga untuk mendengar berita yang ada, saudara. Karena itu mereka akan tertangkap. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, melalui Injil yang kita renungkan bersama, Yesus menyampaikan kepada kita, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Mendengarkan apa, saudara? Mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hendak Yesus sampaikan di sini? Yesus mengatakan bahwa siapa saja dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di sini juga tidak memaksudkan bahwa kita semua lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita diajak untuk menyadari bahwa apa yang disampaikan Yesus di sini tidak berbicara mengenai berapa besar capaian kita menjangkau jiwa-jiwa, melainkan tentang begitu besarnya warisan surgawi yang kita terima sebagai warga kerajaan Allah. Adakah dari kita, saudara-saudara, yang dapat sungguh-sungguh memahami betapa kita masing-masing diberkati jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Warisan surga yang diberkati kepada kita hendaknya kita pergunakan di dalam perutusan ini, saudara. Allah tidak menuntut kita masing-masing untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Ia hanya meminta kepada kita, kepada saya dan saudara, untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap hari demi hari sebagai tanggapan kita terhadap segala karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selagi kita melakukannya setiap hari, maka kita akan mencapai tujuan Allah. Dan hidup kita pun akan mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal atas gereja dan di tengah dunia di sekitar kita. Saudara-saudara terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai orang beriman, saudara, dan juga khususnya anggota gereja, kita juga menjadi anggota kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Dengan demikian diharapkan hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Yang terbesar dalam hidup beriman atau menggereja adalah mereka yang melaksanakan kehendak atau perintah dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih, hendaknya kita dapat menjalankan perutusan yang diberikan sesuai kehendak Allah. Adakah kita, saudara-saudara, menyadari sebagai perutusan ini untuk melaksanakan kehendak Allah? Adakah kita yang bertelinga mendengarkan suara Dia? Adakah kita yang bertelinga ini mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, mendengarkan akan kebenaran sebagai perutusan? Maka kita harus selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus kita, saudara. Seperti halnya Yohanes Pembaptis sebagai utusan, dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya.
Dia tidak memanfaatkan kepercayaan perutusan yang diterima demi kepentingan pribadi. Tapi saudara-saudara, hanya untuk kemuliaan Tuhan sajalah dia lakukan itu semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan hari ini, mari kita semua yang telah diutus di dalam perutusan sebagai duta kerajaan sorga, kita yang bertelinga hendaknya lah mendengarkan apa yang diperintahkan sebagai kehendak yang mengutus kita. Kita mau menjalani semua perutusan dengan menyingkirkan segala kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok kita. Biarlah hanya nama Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, boleh kita tinggikan. Hanya Dialah Sang Juru Selamat kita, Sang Junjungan kita yang boleh kita tinggikan. Ya Tuhan Yesus, aku siap mendengarkan perintah-Mu. Aku mau mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Mau melayani-Mu, taat kepada-Mu, dan mempersembahkan diriku sebagai saksi Injil-Mu. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, semoga aku memenuhi rencana-Mu bagi hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.